pupuk ini akan menyerap ke dalam tanah. Akhirnya nanti akan diserap juga oleh akar daripada tanaman jagung yang nanti perlahan-lahan akan mulai membesar, dan otomatis akar ini akan sampai ke lubang daripada pupuk ini. Begitu juga singkong, semuanya bekerja sama saling berbagi makanan pupuk kompos ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi bersama saya TV Petani Bahagia Channel. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga sahabat semua sehat selalu, sukses selalu, dan bahagia selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di sini saya akan melakukan penanaman tumpang sari. Tumpang sari antara singkong dan jagung manis. Kenapa saya melakukan tumpang sari? Karena untuk memanfaatkan dan mengefektifkan lahan sambil menunggu proses pembesaran atau panennya singkong, saya lakukan tumpang sari dengan tujuan agar lebih bermanfaat dan menghasilkan 2 kali lipat keuntungan dari kita berkebun. Ayo sahabat, ikuti saya untuk melakukan proses tumpang sari menanam jagung manis ini. Ini sudah saya siapkan jagung manisnya. Bagaimanakah caranya agar supaya jagung manisnya nanti akan tumbuh subur dan berbuah banyak, bentongkol besar, serta tidak mengganggu proses kembang dari tanaman singkong tersebut. Ayo ikuti saya, tapi berkenan mohon like, komen, subscribe, dan tekan lonceng. Terima kasih bagi sahabat yang sudah subscribe video saya ya. Sini posisi lahan yang akan saya lakukan penanaman dari jagung manis ini. 4 hari sebelumnya sudah saya lakukan penanaman ini singkong dengan metode baru. Ada video sebelumnya ya sahabat. Sini saya berikan posisi lubang-lubang di tengah-tengah antara tanaman singkong ini. Sambil menunggu proses singkong ini membesar, saya manfaatkan, saya lakukan tumpang sari. Oleh karenanya saya pupuk dulu. Karena apa? Faktor utama jagung dapat tumbuh subur adalah maksimalnya dari sisi pemupukan. Oleh karenanya pemupukan saya taruh di tengah-tengahnya, dan di mana nanti akan saya berikan lubangnya. Tetap ikuti ya sahabat. Pemupukan sudah dilakukan seperti ini contohnya. Nah nanti di antara pupuk inilah yang akan saya berikan lubang. Di sini lubang untuk tanam jagung, di sini juga lubang untuk tanam jagung, sehingga nanti tidak berbenturan antara kedua singkong ini ya. Kita buat posisi yang bukan lurus dari tanaman singkong ini, tetapi kita ambil pas di tengah-tengah antara tanaman singkong dan di antara pupuk ini. Oke, sekarang saya akan lanjut melakukan penugalan, karena saya menanam ini dengan cara tugal, bukan cara mencangkul. Nanti dalam tiap titik akan saya lubangi sebanyak 2, dan nanti masing-masing lubang diberi 1 dari biji jagung tersebut. Begitu juga di sebelahnya. Lubang tanam sudah dibuat seperti demikian. Ini contoh dari antara singkong, bibit singkong ini yang sudah ditanam. Ini juga kurang lebih saya ulangi jaraknya 40 cm kita ambil di tengah-tengahnya. Nah ini dari antara lubang tanam jagung manis ini dengan bedengan di sebelahnya atau di posisi sebelahnya,
Ini jaraknya kurang lebih 40 cm juga. Nah, sedangkan ini saya beri 2 lubang, maksudnya adalah untuk mengantisipasi apabila kita tanam hanya satu, nanti kalau satu mati tidak ada pengganti. Namun demikian, walaupun kita tanam 2, karena jarak antara lubang ini dengan lubang ini juga 40 cm, insya Allah aman sahabat. Oleh karenanya saya lakukan pemupukan di tengah-tengahnya, dan saya beri lubang dengan cara dicangkul. Maksudnya supaya apa? Supaya dari pupuk yang kita taruh ini, dia apabila kena air hujan atau hujan deras tidak tergerus oleh air, bahkan akan menyerap ke dalam tanah. Akhirnya nanti akan diserap juga oleh akar daripada tanaman jagung yang nanti perlahan-lahan akan mulai membesar, dan otomatis akar ini akan sampai ke lubang daripada pupuk ini. Begitu juga singkong, semuanya bekerja sama, saling berbagi makanan pupuk kompos ini. Oke, sekarang saya akan melakukan penanaman jagungnya. Ini jagung manis sudah saya siapkan. Ini mereknya Cap Panah Merah. Ini bukan iklan ya, tapi kalau sahabat mau menanam yang bisa dijamin akan aman dari hama saat menaruh bibit ini ke dalam lubang, kita beli yang sudah mengandung unsur pestisida, unsur penangkal daripada hama. Nah, ini yang warna-warna merah ini sudah dicampur oleh racun, supaya apa? Saat dimasukkan ke dalam tanah tidak dimakan oleh semut ataupun makhluk-makhluk lain yang berada di dalam tanah. Sekarang tiap lubang akan saya masukkan masing-masing satu. Langsung saja diuruk. Ini langsung diuruk. Uruknya pun jangan terlalu tebal. Alhamdulillah, proses penanaman jagung yang ditumpang sari dengan singkong sudah selesai saya lakukan. Demikian prosesnya. Sebelum menutup video ini, mungkin sedikit saya berikan tambahan yang mungkin sahabat sudah tahu. Pada intinya, singkong dia di masa pertumbuhannya, di masa generatif, dia belum terlalu maksimal untuk menyerap unsur hara. Begitu, di masa generatif singkong itu dari usia 1 minggu sampai 3 bulan setelah tanam, itu di masa vegetatif. Sedangkan di masa generatif adalah 3 bulan sampai 6 bulan, bahkan sampai singkong itu siap untuk dipanen. Dari masa 3 bulan tersebutlah singkong memerlukan unsur hara yang cukup besar. Oleh karenanya ditumpang sari dengan jagung. Sedangkan jagung dia masa dari awal penanaman hingga panen, apalagi ini berupa jagung manis, dipanennya bukan sampai kering, bukan sampai tua ya, tapi dipanennya hanya berupa jagung yang enak untuk direbus atau dikonsumsi lainnya, begitu. Jadi usia pemanenan nanti akan saya buat hanya kurang lebih 2,5 bulan atau 75 hari. Itu sudah wajib dipanen dan enak-enaknya untuk direbus dan jadi menu lainnya, begitu ya. Nah, jadi dengan kita melakukan tumpang sari antara singkong dan jagung, otomatis dengan serta-merta tidak akan begitu mengganggu dari proses perkembangannya. Jagung usia 2,5 bulan sudah kita panen, sedangkan singkong usia 3 bulan baru mulai proses masa generatif kuat-kuatnya dia menyerap unsur hara. Namun demikian sahabat, pemupukan harus tetap kita lakukan minimal setengah bulan sekali. Begitu, bisa menggunakan pupuk susulan berupa kotoran hewan, atau pupuk kompos yang kita buat sendiri, atau pupuk organik cair yang kita buat, atau bila kita punya modal lebih, kita bisa menggunakan pupuk kimia yang berupa unsur hara, nitrogen, fosfor, kalium, dan kalsium. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Berkenan sahabat, mohon like, komen, dan subscribe di bawah ini ya. Terima kasih untuk sahabat yang sudah subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.